Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Perkenalkan, saya Neni Nur Hairani BSN. Saya selaku Kepala Ruangan Dahlia. Ruang Dahlia adalah ruang perawatan yang terletak di lantai 5 Gedung A. Ruang Dahlia merupakan ruang perawatan kelas 2 yang terdiri dari beberapa kasus, di antaranya kasus geriatri, penyakit dalam, paru, dan bedah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Saya Nurse Tomo Eskep sebagai Clinical Instructor di Ruang Dahlia. Saya ingin menyampaikan informasi dan edukasi yang harus dipahami dan dijalankan oleh pasien dan keluarga selama menjalani perawatan di Ruang Dahlia. Adapun informasi yang harus dipahami dan dijalankan oleh pasien dan keluarga selama menjalani perawatan di Ruang Dahlia, diantaranya adalah pencegahan risiko jatuh, hal-hal terkait pemasangan infus, kebersihan tangan, dan manajemen nyeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Purbo Prayitno. Saya sebagai security di ruang rawat inap Ruang Dahlia. Hal yang harus diperhatikan oleh keluarga pasien yaitu tentang kartu penunggu pasien. Pertama, setiap keluarga pasien diwajibkan memakai kartu penunggu. Kedua, apabila kartu penunggu pasien telah diberikan kepada keluarga pasien, maka keluarga pasien wajib menyerahkan KTP kepada petugas security. Ketiga, ketika pasien telah diperbolehkan rawat jalan, maka kartu penunggu pasien dikembalikan kepada petugas security dan petugas security menyerahkan KTP kepada keluarga pasien. Demikian prosedur kartu penunggu pasien Ruang Dahlia. Salam sehat RSUD Pasar Rebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Rati, petugas administrasi rawat inap Ruang Dahlia, ingin menjelaskan alur proses pasien masuk dan pasien keluar di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Proses alur masuk pasien rawat inap. Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo meliputi pasien umum dan pasien yang menggunakan BPJS. Adapun jaminan yang digunakan pasien pada saat dirawat sebagai berikut. 1. Jaminan kesehatan atau BPJS. 2. Jaminan ketenaga kerjaan. 3. Jaminan jasa raharja. Alur proses kelengkapan pasien rawat inap yang menggunakan jasa raharja. 1. Laporan dari kepolisian. 2. KK dan KTP. 3. Surat pernyataan dari pihak keluarga di atas materai. 4. Surat pernyataan dari jasa raharja. Alur proses pasien ke ruang. 1. Pasien sudah dinyatakan pulang oleh dokter DPJP. 2. Penata rekening merinci pasien pulang yang menggunakan BPJS atau pasien umum. 3. Penata rekening memberikan billing rincian kepada keluarga pasien. 4. Pembayaran dan surat izin pulang dikeluarkan oleh kasir rawat inap lantai 2 atau kasir rawat inap lantai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Saya Dr. Teddy Ervano, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin. Saya akan berlaku sebagai dokter penanggung jawab pasien atau DPJP dan juga dokter yang merawat bersama. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi yang harus diketahui dan akan didapatkan oleh pasien atau keluarganya. Informasi yang akan didapatkan oleh pasien atau keluarga yang pertama adalah mengenai kondisi kesehatan pasien saat ini, saat sedang dirawat. Yang kedua adalah mengenai diagnosa.
diagnosa adalah penyakit yang menyebabkan pasien dirawat. Bila diagnosa belum didapatkan, maka dokter DPJP akan menyampaikan rencana pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa. Dan yang ketiga adalah mengenai rencana pengobatan. Segala hal yang berkaitan dengan rencana pengobatan, jenis-jenis obat, dan lama perawatan akan disampaikan di awal atau setiap hari tergantung perkembangan kondisi pasien. Kami harapkan sebagai DPJP, pasien atau keluarga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya guna menunjang diagnosa yang baik dan benar serta pengobatan yang lebih mudah dan nyaman buat pasien. Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Hal penting yang lain terkait dengan waktu visit dokter DPJP atau dokter yang dikonsulkan. Karena load kerja di RSUD Pasar Rebo cukup tinggi, kemungkinan jadwal dokter visit tidaklah tetap. Bisa pagi, tapi umumnya dilakukan sesudah pelayanan poli rawat jalan, yaitu di siang hari. Bila dirasakan ada hal yang perlu untuk dibicarakan dengan DPJP atau dokter yang dikonsulkan, pasien atau keluarga dapat menghubungi kepala ruangan untuk mendapatkan janji bertemu di ruang rawat atau di poliklinik. Demikian penyampaian informasi dan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh dokter DPJP maupun dokter konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sehat. Perkenalkan, saya Heru Setiawan dan saya Ella Widyaningrum. Kami akan memberikan edukasi selama perawatan pasien berada di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Saat ini saya akan memberikan informasi tentang pencegahan infeksi selama pasien berada di ruang rawat inap dengan cara mencuci tangan. Yang harus diperhatikan pasien dan keluarga pasien untuk tetap melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Sebagai contoh, ketika pasien sebelum makan dan sesudah makan, ketika pasien keluar dan masuk kamar mandi, dan ketika keluarga pasien keluar dan masuk ruang perawatan. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi tentang pencegahan resiko jatuh pada pasien selama di ruang perawatan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah handrail harus selalu dalam keadaan tertutup. Dan kedua, apabila pasien ingin melakukan aktivitas seperti ingin ke kamar mandi, harap ada keluarga yang selalu menemani. Dan apabila tidak ada keluarga yang menemani, harap menginformasikan kepada perawat yang bertugas. Selanjutnya saya akan memberikan informasi tentang perawatan infus yang harus diperhatikan pasien dan keluarga pasien agar infus tidak basah dan tidak tertekuk. Dan apabila pasien mengeluh nyeri pada tempat penusukan infus, tangan terasa bengkak, dan cairan infus sudah hampir habis atau tidak menetes, harap pasien atau keluarga pasien menginformasikan kepada perawat dengan cara menekan bel. Jika pasien mengeluh nyeri pasca luka operasi dan di bagian tubuh lainnya, harap menginformasikan kepada perawat yang bertugas. Dan tidak dianjurkan kepada pasien mengkonsumsi obat nyeri di luar instruksi dokter. Demikian edukasi dari kami. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat RSUD Pasar Rebo.
Saya, Lorina Daniela, ahli gizi Ruang Dahlia, ingin memaparkan beberapa poin penting terkait pelayanan makanan dan gizi di rumah sakit, khususnya di Ruang Dahlia. Poin pertama adalah status gizi. Status gizi akan kami hitung berdasarkan dari data berat badan dan tinggi badan pasien. Namun, karena adanya keterbatasan mobilisasi untuk pengukuran dan penimbangan berat badan secara langsung, kami harapkan pasien ataupun keluarga pasien dapat memberikan informasi terkait berat badan dan tinggi badannya, lalu akan kami hitung sesuai dengan status gizi. Poin kedua adalah pelayanan makanan di rumah sakit. Seluruh pasien di ruangan Dahlia akan mendapatkan 3 kali makanan utama dan juga 2 kali selingan. Nah, makanan-makanan tersebut akan kami berikan sesuai dengan diet yang sudah disesuaikan dengan diagnosis yang diberikan oleh dokter. Yang ketiga adalah diet selama perawatan. Diet yang diberikan akan disesuaikan dengan diagnosis yang sudah diberikan oleh dokter. Misalnya dokter memberikan diagnosis diabetes mellitus, maka akan kami berikan diet DM misalnya 1500 kalori. Atau pasien didiagnosis dengan gangguan fungsi ginjal, akan kami berikan diet rendah protein, misalnya diet rendah protein 40 gram. Nah, jika ada kondisi khusus, misalnya dengan diet yang digunakan sonde, nah, maka pemberiannya harus berdasarkan panduan dari perawat ataupun ahli gizi yang bertugas. Maka dari itu, kami mohon pada pihak keluarga dan pasien untuk tidak membawa makanan apapun dari luar, supaya tidak mengganggu proses kesembuhan dari pasien itu. Demikian paparan singkat dari saya. Bila ada informasi yang belum dipahami, dapat disampaikan secara langsung saat konsultasi gizi. Salam sehat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya Apoteker Juli Dwi Andi Puspitasari, petugas farmasi Ruang Dahlia yang bertanggung jawab dalam penyediaan obat bagi pasien. Pasien dan atau keluarga pasien akan mendapatkan informasi obat yang diberikan selama perawatan. Sebelum memberikan informasi obat, petugas farmasi akan melakukan konfirmasi riwayat obat yang dikonsumsi rutin 3 bulan sebelum masuk rumah sakit atau yang baru dikonsumsi sebelum masuk rumah sakit, serta melakukan konfirmasi riwayat alergi obat. Hasil konfirmasi obat akan dilakukan rekonsiliasi obat oleh petugas farmasi untuk dilaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien. Informasi obat yang akan diberikan oleh petugas farmasi seperti nama obat, kegunaan obat, dan aturan pakai obat, baik yang diminum maupun disuntikan yang diberikan selama perawatan. Untuk obat yang disiapkan, terdapat sediaan sirup, atau tablet, atau kapsul. Untuk potongan tablet atau kapsul akan dikemas ke dalam wadah plastik berwarna seperti warna merah. Kemasan obat pagi dengan waktu minum obat pukul 6 hingga 7. Warna putih adalah kemasan obat siang dengan waktu minum obat pukul 12 sampai 13. Warna biru adalah kemasan obat sore dengan waktu minum obat pukul 19 sampai 20. Dan warna hijau adalah kemasan obat malam dengan waktu minum obat pukul 21 hingga 22. Yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh pasien, nama obat dan aturan minum sebelum atau sesudah makan akan tertera pada etiket kemasan obat tersebut. Untuk obat injeksi akan diberikan dan disuntikan langsung oleh perawat yang bertanggung jawab sesuai waktu pemberian obat. Bila terdapat yang perlu ditanyakan, dapat disampaikan kepada petugas terkait. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.